wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdid qalbi wasaddid bihi lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ini penceramah kelima. Yang pertama tadi Pak Febi, kedua Habibana Habib Nabil, ketiga Habib Hussein, keempat Habib Abdurrahman. Saya yang kelima. Masih kuat ibu-ibu? Kalau tidak kuat kami pulang langsung. Kami hormati, kami ta'zimi, kami sayangi ayahanda Habibana Nabil bin Fuad Al-Musawah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, segala urusan beliau dimudahkan oleh Allah. Juga yang kami hormati, kami muliakan Habib Ganteng, Habib Hussein dari Makassar. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Kita hormati juga yang di samping Habib Nabil tadi, beliau yang tausiah, wajah beliau mirip Habib Bagir, mirip Habib Muntir, betul ya? Itu tadi yang tausiah, masya Allah, sampai suaranya pun mirip, masya Allah. Alhamdulillah, kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, amin ya rabbal. Juga yang kami hormati dari PCI, pengurus cabang istimewa Hongkong, alhamdulillah, dari mustasyarnya, dari muslimatnya yang hadir semuanya. Wabil khusus juga kepada pengurus Majelis Rasulullah Hongkong, Bu Anik, dan juga yang sering komunikasi di grup itu ada Pak Fauzia juga, serta panitia semuanya yang masya Allah semuanya kerja keras. Kita doakan beliau-beliau juga insya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat keberkahan dari Allah Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawah, amin ya rabbal. Serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insya Allah semua kita yang hadir, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang banyak hutang, hutangnya dilunasi oleh Allah. Itu yang paling banyak saya tahu, banyak hutangnya. Memang kelihatan wajah-wajah banyak hutang, kelihatan sih. Mau hutangnya lunas? Saya kasih satu resep. Ini satu-satunya kiai yang sampaikan ke saya, bilang, Habib, ada satu cara supaya utang lunas. Hafal semua ini, masya Allah. Jadi semuanya ini tahu, Bang. Ini insya Allah utang lunas. Kira-kira kalau dipikirkan utang lunas atau tidak? Insya Allah semuanya paham. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Pada waktu yang barokah ini, sore hari ini saya diminta ceramah, insya Allah singkat gak lama. Nanti pesawatnya meninggalkan kami. Insya Allah tausiah ini singkat dan insya Allah kita bisa bawa pulang ke rumah. Saya kasih ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, disebutkan di dalam kitab Ihya'u Ulumuddin, ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau sebutkan singkat. Saya tanya di sini, Bapak Ibu banyak amal atau tidak di sini? Tidak. Ilmunya banyak atau tidak? Tidak. Berarti masya Allah merasa semuanya, alhamdulillah. Ini kata beliau, arba'un, ada 4 hal. Tarfa'ul a'ma, tarfa'u al-abda ila a'la darajat. Ada 4 hal yang mengangkat seorang hamba ke derajat yang tinggi. Wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Walaupun amalnya itu sedikit dan ilmunya sedikit, gak banyak. Jadi kita ini yang pas-pasan, baik ilmunya pas-pasan, amalnya pas-pasan. Gak perlu sedih, dikasih sama Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. 4 hal ini kalau kita amalkan, kita akan diangkat oleh Allah di derajat yang tinggi. Walaupun amal dan ilmu kita biasa-biasa saja, pas-pasan. Mau amal itu apa? Mau atau enggak?
Kalau ditawarkan 1 M sama 4 hal ini, mana yang kita pilih? Mikir juga. 1 M atau 4 ini Allah kasih di dalam diri kita. 4 hal ya? Ditambah 1 M mau? 4 hal ini dihafal baik-baik, kita terapkan dalam diri kita, karena kita nggak punya amal. Amal kita nggak kayak Rasulullah, amal kita tidak seperti sahabat Nabi Muhammad, apalagi seperti misalnya yang dihaulkan ini Habib Mundir. Jauh. Apa yang harus kita bikin? 4 hal. 4 hal ini kita tanamkan dalam diri kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nomor 1, saya takut lihat jam dulu ini, bahaya. Masih boleh ini Habib ya? Insya Allah. Jadi 30 menit insya Allah. Yang pertama, al-hilmu. Yang pertama, sabar. Sabar dalam hal apapun. Pokoknya kita hidup di dunia ini tidak lepas dari sabar. Ada yang tanya ke saya, Habib, kalau dalam rumah tangga itu apa yang harus dipersiapkan? Saya bilang 3. Sabar, sabar, dan sabar. Tidak ada yang lain. Dalam hal pekerjaan, sabar, sabar, dan sabar. Berteman, sabar, sabar, dan sabar. Tidak ada yang lain. Semua konsep dalam hidup supaya sukses sabar. Gangguan orang, cemoohan orang, semuanya begitu. Habib, saya mau semua orang mau supaya itu semua orang cinta dengan saya. Berarti kita orang gila. Gak mungkin. Kita meminta sesuatu yang mustahil. Gak mungkin semua orang itu cinta kepada kita. Pasti ada yang haters, ada yang lovers. Orang yang benci, orang yang cinta. Oh, saya mau semua, gak bisa. Allah saja dibilang punya anak. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir. Apalagi kita, manusia biasa, mau selamat dari lisan manusia. Gak mungkin. Jadi kita ini dalam hidup harus sabar-sabarnya. Yang gak senang, ya sudah. Tapi saya mau, orang itu gak mau caci maki saya, gak mau bicarakan aib saya. Kita gak bisa menahan lisan orang untuk bicara kepada kita. Tapi kita bisa menahan lisan kita untuk tidak bicara kepada dia. Betul atau tidak? Itu konsep hidup ibu-ibu. Jadi kalau kita ingin selamat, pasang tebal-tebal sabarnya. Nabi itu sukses karena sabarnya. Para nabi terdahulu begitu, semuanya dengan kesabaran. Saya yakin semuanya kita di sini, masya Allah, beban begitu berat. Saya baca berbagai macam hadis Nabi. Itu kisah-kisah luar biasa. Nabi itu cara dakwanya kan rahmatan lil alamin. Rahmat itu ke seluruh alam. Mau muslim, non muslim, semuanya dipandang dengan kasih sayang. Sebagaimana yang kita haulkan oleh Habib Mundir bin Fuad al-Musawa. Nabi pernah di masjid dengan para sahabat. Tiba-tiba datang orang Badui. Ini orang Badui, masya Allah, orang pedalaman, adabnya jauh dari peradaban. Akhirnya apa yang dia lakukan? Masuk masjid, kencing di masjid. Kira-kira kalau kita lagi duduk di masjid, datang orang kencing di pojok masjid, marah atau tidak kita? Marah. Kira-kira bisa selesai keluar nggak dia itu? Gak selesai dia hadirin. Kencingnya bisa selesai atau gak selesai? Bayangkan sahabat Nabi semuanya berdiri, ingin memukul orang ini, ingin mengusir orang ini. Kata Nabi ala rislikum, jangan, duduk dulu, kata Nabi SAW. Biarkan sampai kencingnya selesai. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Coba kalau kita kira-kira kencingnya selesai atau tidak? Gak selesai ibu-ibu. Marah kita, ngamuk kita, ini di masjid. Coba kalau mau buang hajat, tempat hajat bukan di masjid. Tapi Nabi dengan akhlaknya, Nabi tahu orang ini nggak tahu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Diam para sahabat, duduk kalian, jangan kalian marah, tenang-tenang. Setelah selesai dia buang hajatnya, coba lihat ada hikmah luar biasa hadirin, kata para ulama. Kenapa Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat duduk? Selain akhlak ya, selain kasih sayang, ada 2 hal. Pertama, Nabi memerintahkan sahabat duduk untuk tidak mengganggu dia buang hajat, supaya jangan sampai dia itu terganggu, tersendat kencingnya, bisa membuat dia berpenyakit. Karena menahan kencing itu baru setengah ditahan, coba bayangkan itu. Stres atau tidak itu? Stres hadirin. Bayangkan itu bikin penyakit. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kalau dia diusir dalam kondisi sedang buang hajat, maka itu najisnya akan sampai menyeluruh, hampir bukan di tempat itu saja, tapi ke tempat-tempat yang lain. Itu hikmah yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Nabi bilang begini para sahabat, para sahabatku, ambil air, siram kencingnya. Siapa yang kencing, siapa yang siram ini sebenarnya?
Tapi Nabi ajarkan kepada sahabat, sudah nggak apa-apa, siram kencingnya, bersihkan najisnya. Setelah itu Nabi nasihati dia, wahai fulan, coba lihat ini adab yang diajarkan sama Nabi. Wahai fulan, ini masjid, tidak pantas dilakukan sesuatu apapun kecuali sholat, kecuali zikir, kecuali baca Al-Quran. Selain itu jangan di sini, kata Nabi. Coba lihat, ini akhlak, ini saking fitrahnya seorang badui, fitrahnya orang yang jauh dari adab. Dia dengan polosnya bilang begini kepada Allah, angkat tangannya. Dia bilang, ya Rabb, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, dan jangan yang lain ini yang selalu mengusir saya tadi. Jangan sahabat-sahabat yang lain. Cuman saya saja dengan Muhammad Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini akhlak. Kalau kita tidak tahu ini, maka kita tidak bisa tahu bagaimana contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sabar itu Bapak Ibu kelembutan yang luar biasa dalam hati harus kita tanamkan. Nabi bilang, ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah. Kelembutan, kesabaran itu tidaklah diletakkan kepada sesuatu kecuali akan nampak indah. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Tidaklah dicabut dari sesuatu kesabaran itu, maka itu pasti akan nampak tidak indah. Orang kalau tukang marah disenangi atau tidak? Tidak. Bawaannya marah. Sabar. Nabi itu dilatih untuk bersabar. Saya teringat banyak kisah-kisah tentang kesabaran Nabi Muhammad SAW. Pokoknya kita dalam hidup Bapak Ibu, pondasi utama sabar. Orang bicarakan aib kita, sabar. Pasang hati tebal-tebal. Oh, saya mau ini orang nggak bisa. Kita mungkin pernah dengar ini, Luqmanul Hakim. Ada ulama yang mengatakan ini kisahnya Luqmanul Hakim. Naik keledai dengan anaknya disuruh naik keledai. Luqmanul Hakim nggak naik, jalan. Lewat di satu kampung, orang bilang apa? Anak durhaka. Anaknya naik, bapaknya disuruh jalan. Nggak tahan lagi beliau. Anak turun. Kenapa Abah? Orang kampung bilang saya ini, ya kamu ini anak durhaka. Sudah kamu turun, bapak yang naik, kamu jalan. Ya sudah naik lah. Naik, bapaknya, anaknya jalan. Lewat di satu kampung, kalau kata orang kampung, gak sayang anak. Ayahnya naik, anaknya jalan kaki, gak sayang anak. Kata Luqman Hakim, sudahlah beginilah saja anakku. Kita berdua naik di keledai. Udah naik dua-dua, lewat di satu kampung. Kata orang kampung apa? Kasihan. Keledainya kecil, dinaiki sama orang berdua. La haula wala quwwata illa billah. Gak bisa selamat dari lisan orang. Kata Luqman Hakim, sudah begini saja wahai anakku, kita berdua turun, biarkan keledainya jalan sendiri. Nah ini apalagi nih orang bilang. Pas jalan di satu kampung, kata orang kampung, bodoh. Ada keledai tidak dinaiki. Begitulah manusia. Sehingga kita ini pentingnya di dalam batin kita itu tanamkan kesabaran dalam hal rumah tangga, dalam hal pekerjaan, dalam hal pertemanan, perlu yang namanya sabar. Dan ingat Bapak Ibu, sabar itu diraih dengan dipaksakan untuk sabar. Innamas sabru bit tasabbur. Sabar itu kita bisa raih dengan cara dipaksakan untuk sabar. Baik, ada orang bicarakan ayat kita, alhamdulillah, nggak usah pusing. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri itu beliau dibicarakan aibnya, marah, gak marah. Beliau ambil hadiah kasih sama orang yang bicarakan aib saya. Ada orang yang sering sambung mulut di sini ada? Gak ada di sini ya? Banyak. Nah, itu penyakit itu, membuat orang berkelahi, gak boleh. Namimah gak boleh. Ini diajak Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, fulan bin fulan bicarakan aib kamu. Kata Imam Hasan Al-Basri, oke, gak apa-apa. Ini hadiah kasih sama dia. Diantarkan kepada orang yang membicarakan aibnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Kira-kira kita habis ngegosipin orang, tiba-tiba orang yang kita gosipin ngantarkan kita hadiah. Kaget atau enggak itu? Kaget. Mana itu? Saya yang bicarakan aibnya kok dia malah ngantarin saya hadiah. Masya Allah, ini orang dengan takjubnya rasa bersalah datang di rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Dia bilang, ya Imam, Masya Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, Masya Allah, tamu istimewa, silahkan duduk. Kenapa engkau? Dia bilang, wahai Imam, saya minta maaf. Ya Allah, saya sudah bicarakan aib kamu, minta maaf. Kata Imam Hasan Basri, gak perlu kamu minta maaf. Saya yang harus berterima kasih kepada kamu. Tadi Habib Husain bilang, kenapa kok kamu harus berterima kasih kepada saya, wahai Imam?
Kata Imam Hasan Al-Basri, karena kamu sudah kirim pahala gratis kepada saya. Karena sudah kamu transfer pahala gratis. Jadi kalau ada orang yang bicarakan aib kita, kirimkan kepada dia hadiah. Hadiah apa? Fatihah. Hadiah apa? Yang dihormati. Kirimkan doa yang baik, kirimkan hadiah yang diajarkan oleh para ulama kita. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oleh sebab itu kesabaran ini yang paling utama kita jaga di dalam kehidupan. Nomor 2, kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, at-tawadu. Tawadu itu paling enak hadirin. Kita belajar tawadu dari siapa? Dari Nabi. Orang kalau tawadu itu bukan membungkukkan badan, itu kesopanan. Tawadu itu merasa dirinya tidak mulia dari orang lain. Itu tawadu. Dan ini dicontohkan oleh Habib Munir, dicontohkan oleh kakak beliau Habib Nabil. Beliau ini Habib Nabil, Masya Allah, kami sepanjang jalan koper saya mau dibawa sama beliau. Coba bayangkan ini, gak tahu siapa ini, saya yang paling muda, koper saya mau dibawa. Saya bilang gak usah, Habib, saya yang bawa. Ini bentuk ketawaduan. Kita belajar gak perlu baca kitab banyak-banyak. Kita lihat akhlak ulama, kita lihat akhlak guru, selesai. Kita tahu begini loh tawadu yang sesungguhnya. Tawadu juga apa? Membantu istri di rumah. Itu tawadu. Di sini bapak-bapaknya nggak ada semua. Ada bapak-bapaknya. Laporin sama bapak-bapaknya nanti. Kadang ada istri-istri yang ngeluh ke saya. Saya ini ibu-ibu termasuk banyak sekali yang curhat. Di media sosial itu banyak sekali. Curhat masalah sana sini, datang ke rumah minta ini minta itu. Masalahnya masalah rumah tangga. Gak tahu kenapa kok rumah tangga terus ini. Ternyata memang masalah yang paling besar itu banyak saya dapatkan Bapak Ibu. Yang paling banyak itu juga termasuk suami itu jarang membantu istri. Coba lihat, aku suka. Suami yang jarang membantu istri. Ternyata istri itu sering ngamuk-ngamuk di rumah. Suaminya Masya Allah malas membantu istrinya. Saya kasih contoh sederhana. Saya itu sengaja kemarin jalan dengan tim khidmat yang ada di Hong Kong. Saya sengaja membawakan tas istri saya. Saya itu kemana-mana, saya sengaja bawa tas istri saya. Itu sebenarnya bentuk ketawaduan kita kepada istri kita, kepada keluarga kita. Seperti itu yang diajarkan. Nabi itu kana yaknusu baitahu. Beliau menyapu rumah. Nabi Muhammad menyapu rumah. Nabi Muhammad itu enggak tegang di dalam rumah Bapak Ibu. Kana yaknusu baitahu wa yakhsifu na'lahu wa yakhitu thawbahu. Bajunya sobek dijahit sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Ini ketawaduan. Jadi bahasa yang paling gampang, urusan rumah tangga dibantu oleh Nabi Muhammad SAW. Gak usah jauh-jauh di luar. Di dalam rumah tangga kita praktekkan kepada anak dan istri kita. Itu yang sebenarnya. Nah ini nomor 2 tawadu. Yang ketiga as-sakha. Apa itu as-sakha? Dermawan. Orang kalau ingin diangkat derajatnya, yang ilmunya sedikit, amalnya sedikit, tolong dermawan Bapak Ibu. Jangan jadi pelit bin bakhil bin pikir bin apa lagi? Bahasa Hong Kong apa? Pikir. Kuhon. Kuhong. Kuhong. Udahlah. Saya dari kemarin latih-latih gak bisa. Yang saya bisa hanya Dosan. Sisha kata Habib. Kalau apa kabar Cimaho atau apa itu? Hah? Apa kabar? Nah itu sudah. Masya Allah. Apa kabar? Saya insya Allah nanti kayaknya harus 2 bulan tinggal di Hong Kong. Baru bisa bahasa Hong Kong. Alhamdulillah. Jadi dermawan Bapak Ibu, tolong berikan. Ada yang kita kurang dari kawan, kita bantu. Begitu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan tidak ada istilah orang yang dermawan itu bangkrut, gak ada. Yang paling banyak bangkrut orang yang pelit. Sudah tahu sendirilah. Dan orang nanti kalau mati itu di hari kiamat itu pas sakaratul maut, penyesalan terbesarnya itu karena nggak sedekah. Bakhil. Gak tahu, Masya Allah, orang pelit ini lah. Tapi ada satu ustadz yang terkenal di Indonesia, dia bilang apa? Orang yang pelit itu tidak disenangi oleh semua orang. Sampai orang yang pelit yang sama tidak senang dengan orang yang pelit yang lain. Gak saling senang mereka. Padahal sama-sama pelit ini. Saking buruknya ini penyakit. La haula wala quwwata illa billah.
Kalau makan di restoran, masya Allah dia nunggu dulu. Pura-pura teleponan nanti dibayar sama kawannya baru dia berdiri. Ada makhluk model gitu? Ada. Insya Allah tidak ada di sini. Amin. As-sakha, mana qasad malum min sadaqah. Tidak akan berkurang harta itu dengan sedekahnya, kita nggak berkurang. Jadi apa yang kita sedekahkan, kita sedekahkan. Nah, sehingga sedekah ini insya Allah mengangkat derajat kita, meluaskan rezeki kita, memanjangkan umur kita. Jadi ini yang ketiga kita jaga. Lihat jam dulu. Aku saya. Jadi masya Allah. Jadi insya Allah masih belum ini. Ada satu kisah. Ini kisahnya nyata. Ini kisahnya nyata. Ada satu kiai bilang begini kepada jamaahnya. Dia bilang, ya fulan bin fulan ini yang hadir para bapak-bapak. Sudah insya Allah nanti kalau kalian yang menyumbangkan harta kalian di masjid, pondok pesantren, kalian itu sedang mematahkan 70 rahang setan. 70 rahang setan dipatahkan oleh kalian dengan sedekah kalian. Akhirnya bapak-bapak ini pergi pulang ke rumah, ambil uang mereka, harta mereka, mereka bawa di depan kiai. Kiai, kami ingin sedekah. Oh sudahlah, wasahlah. Ada satu orang buka lacinya, lemarinya dibuka, diambil uangnya, keluar dari kamar dihadang sama istrinya. Kata istrinya, mau kemana? Bilang, saya mau sedekah. Dia bilang, mau sedekah apa? Mau sedekah masjid. Kata istrinya, kita masih banyak keperluan, masih beli ini, bayar itu, beli ini, beli itu. Semuanya disebutkan oleh istrinya. Suaminya yang tadi mau sedekah gak jadi, dia pulangkan uangnya ke lemari. Ketika dia pulangkan, dia jalan kepada kiai. Kiai tanya, kamu gak sedekah? Gak kiai. Kamu gak ingin mematahkan 70 rahang setan? Kiai, satu rahang di rumah sulit saya patahkan. Satu rahang di rumah sulit. Ada rahang ini, rahang yang lebih keras dari 70 rahang setan. Jadi soalnya ibu di sini gak ada. Ada atau enggak di sini? Nggak ada insya Allah. Di situ jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, paling bagus juga bapak-bapak yang dermawan lebih utama kepada keluarga. Istrinya kasih senang istrinya, belikan emas 60 gram sekali-sekali. Habib Hussein ini termasuk yang baik sekali kepada istrinya. Ini bukan cuma 60 gram, 100 gram dikasih. Luar biasa Habib Hussein. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat kedermawanan harus kita tanamkan dalam diri kita agar derajat kita diangkat sama Allah. Yang keempat, terakhir. Apa yang terakhir? Husnul khuluq. Akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu Bapak Ibu paling rendah. Senyum kepada orang. Senyum gratis, nggak bayar. Bayar nggak senyum? Jumpa sama orang, Masya Allah. Kan enak sekali, nggak bayar, gratis. Dan Masya Allah, ini senyum ini fadilahnya banyak sekali. Kita tahu selain daripada keutamanya, kita tahu ini sedekah, oke. Tapi ternyata saya sendiri, saya belajar di Hadramaut waktu itu. Kami wajib, ini Habib Hussein, itu waktu itu kami wajib menghafal setiap hari Ibu-Ibu 1 halaman Quran, wajib tiap hari setor. 1 halaman Riyadhus Shalihin, wajib setiap hari setor. Itu saya pusing sekali, sakit kepala ya, jujur penuntut ilmu begitu, stresnya luar biasa. Tapi waktu itu saya dapat satu metode, ini dari Oman saya dapat. Sebelum menghafal itu senyum dulu. Jadi saya itu sebelum menghafal saya senyum 3 menit. Masya Allah. Dan itu berhasil memudahkan hafalan saya. Sehingga saya seringkali sampaikan, kalau seandainya ibu-ibu ada masalah, coba senyum. Saya tanya, kalau ada masalah senyum atau murung? Salah. Kalau ada masalah senyum atau murung? Jangan murung. Saya tanya, kalau lihat uang di dompet tinggal 2.000 sama 5.000, senyum atau murung? Murung. Senyum atau murung? Murung. Kira-kira kalau kita murung, uangnya ganti atau tidak? Tidak. Kan nggak ganti. Jadi kalau kita lihat uang yang sedikit, ya $1 apa itu? Hongkong. Kita lihat tinggal $1 Hongkong. Coba kita senyumin. Masya Allah. Luar biasa. Paling tidak uangnya nggak ganti, hati kita jadi tenang,
Coba ibu-ibu praktekkan ini. Kalau ada masalah, coba keluar rumah. Oke? Keluar rumah, sampai depan rumah, tengok langit, senyum. Oke? Tapi sebelum tengok langit senyum, tengok dulu kanan kiri. Pastikan dulu kalau ada orang apa enggak itu. Soalnya Habib ada kemarin kasus. Jadi dia berdiri, masuk keluar rumah, dia tengok langit, dia senyum. Tetangganya lihat, Masya Allah, besar sekali masalahnya ini. Besar sekali masalah. Sampai langit pun disenyumi oleh dia. Coba jangan pakai itu, jangan. Senyumnya itu di kamar aja, senyumnya di rumah, ya tapi jangan terlalu lama. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masih mulia atau tidak ini? Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, senyum kepada saudara muslim, senyum kepada saudara muslimah. Tapi ingat, senyum yang membuatkan fitnah haram, nggak boleh. Ya kadang-kadang orang senyum, Masya Allah, yang belum menikah sama yang belum menikah senyum, Masya Allah. Itu ada apa-apanya pasti. Ada masalah di situ pasti. Jangan, kita jaga pandangan, jangan sampai ada fitnah. Sehingga kalau saya itu kalau jumpa ada manusia nggak pernah senyum, Bapak Ibu, ada kan? Saya pernah jumpa. Jadi kalau ada makhluk, saya pernah senyum sama orang, diam. Saya senyum dia, nggak mau senyum. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu khususnya jumpa sama manusia yang nggak pernah senyum, tanya langsung sama dia. Coba pastikan saja kamu ini jin atau manusia. Kamu nggak pernah senyum. Akhlak Nabi, sunnah Nabi, mudah, gampang, gak sulit. Apa yang membuatmu sulit untuk senyum kepada saudaramu? Gratis memberikan pahala kepada orang lain, memberikan pahala kepada kamu. Hati orang lain tenang, kamu dapat pahala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, di Hong Kong capek atau tidak? Capek. Lelah atau tidak? Lelah. Tapi nggak mau pulang. Baik. Saya tanya, ibu-ibu di sini takdir atau tidak? Takdir. Takdir atau tidak? Takdir. Percaya nggak ini takdir? Percaya. Terima nggak ini takdir? Terima. Yakin nggak ini terbaik buat ibu? Yakin. Berarti ibu beriman kepada takdir. Ya. Karena kita kalau seandainya hanya mengatakan saya percaya ini takdir saya, cuman mimpi Allah kenapa harus di sini? Berarti nggak terima. Berarti itu belum disebut beriman kepada takdir yang sesungguhnya. Orang beriman kepada takdir setelah dia yakini, percaya ini takdir saya. Cukup sampai di situ enggak? Sampai dia yakini ini saya terima takdir ini. Cukup sampai di situ? Enggak juga. Sampai dia yakini bahwa takdir ini yang terbaik dalam hidup saya. Itu baru muslimah yang baik. Sehingga kita sekarang ini Bapak Ibu, kita harus tahu takdir itu kita terima dan gak terima tetap jalan. Terima sama gak terima jalan atau tidak? Jalan. Ada gak berhenti kalau kita gak terima? Gak berhenti. Jadi takdir itu kalau kita terima apa gak terima ya tetap dia jalan wis. Gak pernah dia berhenti, itu takdirnya Allah. Tinggal bagaimana kita yakini ini terbaik buat saya. Itu muslimah yang baik. Sehingga Allah bilang dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang tidak bagus, yang tidak menyenangkan hatimu itu baik buat kamu. Dan bisa jadi yang membuatmu senang itu tidak baik buat kamu. Coba lihat kata Allah, ini penutup statement terakhir dari Tuhan. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan engkau tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Itu tambahan dari saya dengan sok tahu itu, bukan ayat Quran. Cuman saya ingin sampaikan, jangan kita sok tahu dengan Tuhan. Takdir ini baik buat kita. Sehingga alhamdulillah majelis Rasulullah Hong Kong ada, ini menjadi wadah. Majelis taklim yang lain ada, ini menjadi wadah. Semua kebaikan untuk kita. Bapak Ibu sabar, ini sebentar, gak lama. Tempat kita nanti yang lama nanti di akhirat. Tempat kita selamanya nanti di surga. Justru itu kuatkan hati, kuatkan sabarnya. Yang pisah dengan suaminya yang sabar,
yang bisa dengan anaknya yang sabar. Waktu ini cepat. Biarkan kita bisa di dunia, jangan sampai kita bisa di akhirat. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama keluarga kita insyaallah di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW. Mari kita berdoa kepada Allah. Kita angkat tangan kita bermunajah di malam di sore hari ini. Kita minta semua hajat kita, berkat orang-orang yang hadir, berkat kita, guru-guru kita, Habib Nabi, semua guru-guru yang hadir, hatinya yang ikhlas, kita munajah kepada Allah. Kita minta kepada Allah dengan hati yang khusyuk, hati yang hadir. Kita menangis kepada Allah, kita minta hajat kita, mengadu kepada Allah. Allah membuka tangannya seluas-luasnya untuk kita meminta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.